Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, tidak ada pengecualian. Kalau tidak ada pengecualian berarti semua umat Kanjeng Nabi Muhammad semuanya baik. Ada yang jelek enggak? Enggak ada. Kok ada? Kuntum khaira ummatin, kuntum kamu semua khaira ummatin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, ukhrijat yang telah dikeluarkan linnasi, untuk manusia. Kalau kita semua ini adalah sebaik-baiknya umat, kira-kira di antara kita yang jadi umat Kanjeng Nabi ada yang jelek enggak? Ada yang jelek enggak? Ada yang jelek enggak? Enggak ada. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad enggak ada yang jelek. Paham? Kalau umat Kanjeng Nabi enggak ada yang jelek, lalu ada orang yang jelek-jelekan kamu, kira-kira orang itu jelek enggak? Enggak. Dengerin ini, latihan cerdas ini loh. Itu Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, tidak ada mustasnayatnya, tidak ada pengecualiannya. Kalau kita ini adalah umat Kanjeng Nabi dan dikatakan oleh Allah khaira ummatin, sebaik-baik umat, maka tidak ada orang yang paling jelek kecuali diri kita. Jangan pernah ada orang yang jelek-jelekin kamu, lalu kamu punya pikiran orang itu jelek, salah. Paham? Ini yang menjadikan kamu tidak damai hatimu, gara-gara merasa orang lain ada yang jelek. Tapi kalau kamu punya yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua umat Kanjeng Nabi Muhammad semuanya baik, tidak ada yang jelek, walaupun mereka membulimu, menyakitimu, mendolimimu, mengecamu, menghinamu, melaknatmu, bahkan pengen membunuhmu, katakan dengan ikhlas, mereka jauh lebih utama daripada saya. Paham? Ini yang Allah ridho kepadamu, ini yang Allah cinta kepadamu, ini yang Allah kehendaki. Engkau adalah satu-satunya umat Kanjeng Nabi yang terpilih. Cara pandangan kita ke umat Kanjeng Nabi semuanya baik semua. Seakan-akan di dunia ini tidak ada yang khas, tidak ada yang akhasil akhas, tidak ada yang awam, semuanya baik semua. Kalau kamu bisa menata perasaanmu yang semacam ini, apabila engkau dicaci maki, dihina, dilaknat, bahkan digosipin oleh orang lain, maka yang ada di dalam dadamu, pintu maafnya lebih luas daripada lautan. Pintu kasih sayangnya lebih tinggi daripada pegunungan. Bahkan jiwa kebaikanmu akan memenuhi alam semesta ini, sehingga yang kau pandang adalah sebuah kebaikan yang keluar dari mata hatimu ke orang lain. Paham maksud saya? Nanti kalau bisa seperti ini, tuh Masya Allah, enak, nyaman gitu. Kamu itu nggak berani mengatakan si fulan jelek, nggak berani. Apalagi nyampe kamu mengangkat kedua tanganmu lalu kau berdoa jelek untuk mereka. Enggak. Mereka adalah umat Kanjeng Nabi. Kalau mereka umat Kanjeng Nabi dan kita yakin umat Kanjeng Nabi semuanya baik, tidak ada yang jelek tanpa pengecualian, maka yang ada adalah genangan kebajikan yang dahsyat. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan dari ujung rambut kita nyampe ujung kaki kita. Kedamaian yang abadi. Duduk kita penuh dengan keberkahan. Tidak ada orang yang duduk bersanding dengan kita kecuali ada sebuah ketentraman jiwa, kebahagiaan yang dahsyat.
Percaya nggak? Untaian-untaian mutiara yang keluar dari setiap lidah-lidah kita menjadi penenang hidup manusia yang lain. Percaya nggak? Adanya musibah, bencana, kesemrawutan hidup, merasa ini adalah pengangkatan pangkat derajat, penghapusan dosa. Idza ahabballahu 'abda ibtalah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada kita semua, kamu semuanya dicintai oleh Allah. Ibtalahu, Allah mendatangkan ujian, mendatangkan bencana, mendatangkan kesemrawutan hidup, mendatangkan kurangnya ekonomi, mendatangkan orang-orang yang benci sama kamu, mendatangkan sengkuni-sengkuni yang hadir dalam hidupmu, tapi kamu tidak terpengaruh sedikit pun kepada mereka. Kamu yakini bahwa semua umat Kanjeng Nabi baik semua. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Paham? Kalau seperti ini, ada nggak umat Kanjeng Nabi yang jelek? Nggak ada. Kalau seperti ini, ada nggak umat Kanjeng Nabi yang melakukan dosa? Nggak ada. Kalau sudah punya pikiran-pikiran yang semacam ini, ada nggak umat Kanjeng Nabi yang pendosa? Nggak ada. Ada nggak umat Kanjeng Nabi yang melakukan kedoliman? Nggak ada. Yang ada adalah jiwa kasih sayang yang keluar dari organ tubuh kita. Sesungguhnya umat Kanjeng Nabi Muhammad yang benar-benar umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah diri kita masing-masing. Apa engkau mengatakan umat Kanjeng Nabi dari sejak Rasulullah lahir, dari sejak Rasulullah diutus ila yaumil kiamat, sementara kamu tidak mengalami kehidupan mereka? Sesungguhnya kehidupan yang benar-benar kehidupan adalah di waktu kita lahir, di waktu kita dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini. Setelah itu tidak ada semuanya. Percaya nggak? Apa manfaatnya kamu menunggu kiamat kubro? Apa manfaatnya kau menunggu datangnya Dajjal? Apa manfaatnya kau menunggu datangnya Ya'juj Ma'juj? Apa manfaatnya engkau menunggu datangnya Imam Mahdi? Sementara engkau tidak mengalami semuanya itu. Katakan pada diri Anda, sesungguhnya bumi ini diadakan oleh Allah sejak engkau lahir, dan bumi ini akan sirna setelah kamu mati. Ya enggak? Sehingga kalau bisa seperti ini, engkau akan diletakkan surga di dalam kalbumu. Engkau diletakkan kebahagiaan menyelusuri setiap kelenjar-kelenjar organ tubuhmu. Engkau diletakkan, Masya Allah, kenikmatan yang dahsyat. Setiap otot-otot, aliran-aliran darah, keringat-keringat yang ada di organ tubuh kita. Orang-orang yang semacam ini hidupnya selalu damai. Percaya nggak? Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Orang-orang semacam ini hidup di dunianya itu bahagia terus menerus. Dari sejak mereka bangun, mereka ikrarkan alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah kau hidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kami mati suri, ya kan? Setelah mati yang hidup kembali, ya kan? Wa ilaihin nusyur, dan nanti kelak kami akan kembali kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, pandangan mata kami kepada siapapun kami yakini seyakin-yakinnya semua orang baik semua. Sesungguhnya ada orang yang benci sama saya gara-gara saya yang salah. Kenapa mereka nggak cocok sama saya? Semestinya saya harus memberi uang 1 miliar setiap hari kepadanya. Semestinya saya harus memberikan kebaikan kepadanya. Semestinya kami harus memberikan senyuman kepadanya. Semestinya kami harus memberikan segala-galanya. Seumpamanya ada orang yang seperti itu, kau sepertikan itu, kira-kira orangnya benci enggak? Enggak. Kenapa mereka benci sama kamu? Enggak pernah mendapatkan kebaikan darimu. Percaya enggak? Kalau kamu setiap hari akan berbuat baik kepadanya, insya Allah mereka juga senang kepadamu. Kemudian mereka tidak senang, maka sesungguhnya kurang baiknya kita kepada mereka. Kirimkan nomor WA orang-orang yang benci sama Muharrar Huduri. Akan kukirimi uang, akan kukirimi pulsa, akan kukirimi hadiah. Kirimkan mereka alamat-alamat mereka yang lengkap ke saya.
Bukannya malah kamu ikut-ikut untuk mengecam mereka. Itu adalah akhlak yang enggak benar. Akhlak yang benar adalah sebagaimana yang telah diakhlakkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Sayyidina Umar, di saat Umar bin Khattab benci kepada Rasulullah, nyampe Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, bila mana aku ketemu Muhammad, aku penggal kepalanya. Bagaimana reaksi Rasulullah? Apakah Rasulullah menyiapkan pasukan untuk membunuh Umar? Yang diletakkan Rasulullah adalah pandangan kasih sayang kepadanya, hati yang penuh dengan kemaafan kepadanya. Pada akhirnya untaian-untaian doa dari Rasulullah SAW lewat lisannya yang indah, lewat mutiara-mutiara yang keluar dari mata hatinya. Ya Rabb, berikan hidayah. Ya Allah, ya Rabb, berikan hidayah kepada Umar. Pada akhirnya Sayyidina Umar ditakdirkan oleh Allah taubatan nasuha. Bahkan kecintaan Sayyidina Umar kepada baginda Rasul melebihi semuanya. Di waktu Sayyidina Umar ikrar untuk masuk Islam, setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Rasulullah pun mengingatkan kepada Sayyidina Umar, "Hei Umar, rahasiakan Islammu, supaya orang-orang kafir Quraisy itu tidak melakukan apapun kepadamu." Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? "Ya Rasulullah, dulu kami di waktu kafir, kami tidak berani, kami tidak pernah takut kepada siapa-siapa. Sekarang saya sudah Islam ya Rasul, kami tidak pernah takut kepada siapa-siapa. Barang siapa yang menghalang-halangi dakwahnya Muhammad, ku penggal kepalanya." Luar biasa kan? Paham? Cintai orang-orang yang benci kepada kita dengan pandangan kasih sayang, pelemparan mata hati yang penuh dengan kemaafan. Kalau perlu, kirimkan nomor-nomor rekening mereka ke saya. Akan ku transfer mereka. Kirimkan nomor WA mereka kepada saya. Akan ku kirim pulsa kepada mereka. Kirimin alamat lengkap mereka. Saya akan hadir ke rumah mereka. Akan kubawakan sembako, akan kubawakan hadiah. Kalau perlu, kalau mereka sudah punya bini, kubawakan bini lagi. Hamdom. Semoga hidup kita ini penuh dengan kemaafan. Sebagaimana yang telah ditarbiyahkan oleh Allah kepada kita, khudil af wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Khudil af, lemparkan kemaafan, berjuta-juta maaf kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Wa'mur bil urf, perintahkan yang baik-baik. Wa'rid 'anil jahilin. Apabila ada orang yang bodoh tentang kita, maafin. Mereka bodoh. Seumpama mereka seperti kamu, mereka akan mencintai aku melebihi segala-galanya. Percaya nggak? Kenapa kamu mencintai kepada saya? Karena kau sudah kenal dengan saya. Kenapa mereka tidak mencintai kepada saya, bahkan menghina, mencaci maki, membuli, bahkan mereka menfitnah, memotong-motong video saya? Jawabannya cuma satu, belum kenal sama saya. Nggak kenal, maka nggak sayang. Pengen sayang, kenalan dulu. What's your name? My name is Muharrar Khudori. Belum kenal. Pengen kenalan? Catat nomor WA saya 081 228 032 825. Kalau sudah kenal, Masya Allah, duduk di sampingnya seperti duduk di samping kekasih. Bercengkrama dengannya seperti bercengkrama dengan kekasih di saat pacaran di malam minggu. Rasa-rasanya udara yang cukup panas tidak jadi masalah. Pengennya nggak mau pisah dengannya, ya enggak? Ya enggak? Walaupun udara panas, tapi kalau kita duduk di samping kekasih kita, maka panasnya itu menjadi dingin yang empuk. Cium-cium menjadi lazat yang dahsyat, ya enggak? Percaya enggak? Masya Allah, gara-gara sudah kenal. Kalau enggak kenal, ya apa-apa. Makanya
sebar tebar ke pintu kemaafan, ciptakan kedamaian, jadikan semua orang adalah saudara kita. Jangan pernah meletakkan musuh satu orang kepada kita. Satu musuh yang memusuhi kita sudah cukup bagus, sudah terlalu banyak dibandingkan kita punya teman 1000. Percaya nggak? Musuh satu itu loh. Nanti carikan nomor WA mereka, carikan alamat mereka, kirimkan ke saya. Akan kuberi hadiah dan kusilaturahimi. Paham? Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah. Semoga hidup kita seperti di surga sebelum kita masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan ridho dan ikhlas. Sebagaimana kita letakkan ridho dan ikhlas kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Sebagaimana bahagia kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Allahumma amin. Ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.